إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kau melaksanakan itu karena adanya tuntunan dalil dari Allah, dan kau melaksanakannya karena engkau mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan Anda meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah karena Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang itu semuanya, dan Anda meninggalkan itu karena rasa takut Anda akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri betapa waktu terus berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tanpa terasa kita berada di usia kita sekarang. Seorang muslim yang bijak tentu dia akan mengambil ibrah, dia akan merenungkan dengan berjalannya waktu yang begitu cepat. Seorang muslim yang bijak, dia teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang waktu, bahwasanya waktu pergantian siang dan malam, silih bergantinya waktu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cerdas. Silih bergantinya waktu dengan begitu cepat. Ini menunjukkan, kata Nabi SAW, adalah semakin dekatnya hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumas sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Fatakunus sanatu kasyahr, maka jadilah 1 tahun itu ibarat 1 bulan saja. Wa yakunus syahru kal jum'ah, jadilah 1 bulan itu ibaratnya seperti 1 pekan saja. Wa takunul jum'atu kal yaum, jadilah 1 Jumat, 1 pekan itu seperti 1 hari saja. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan 1 hari seperti hanya 1 jam saja. Wa takunus sa'ah kahtirakis sa'fah, dan jadilah 1 jam itu seperti terbakarnya daun yang kering. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dia akan merenungkan tentang waktu
sehingga dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat waktu. Namun betapa banyak manusia menyia-nyiakan nikmat waktu ini. Betapa banyak manusia membuang-buang nikmat waktu ini. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun alaihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikan nikmat-nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ingat ma'asyiral muslimin, karena waktu adalah nikmat dari Allah, maka namanya nikmat pasti akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah nikmat waktu sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bahkan Nabi SAW lebih detail menegaskan di dalam hadisnya, la tazulu qadama ibni Adam min 'indi rabbih azza wa jal hatta yus'ala an arba'. Seorang manusia kelak di hari kiamat tidak akan bergeser kedua kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia selesai ditanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayat yang lain Nabi menambahkan wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya, tentang usia mudanya, untuk apa dihabiskan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dihabiskan masa mudanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka persiapkan jawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan ditanya seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kelak akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan hartanya, dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, dan kemana dia belanjakan harta tersebut, di jalan Allah ataukah dibelanjakan di jalan syaitan, naudzubillah. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa an ilmihi madza amila bihi. Manusia akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan ilmu tersebut. Apakah dia amalkan ilmu itu ataukah tidak diamalkan. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak manusia-manusia yang menyia-nyiakan waktu, atau mereka memanfaatkan waktu hanya untuk kepentingan dunianya saja. Mereka terkena propaganda orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir memiliki syiar, mereka memiliki moto hidup dalam kehidupan mereka. Mereka mengatakan time is money, waktu adalah uang. Maka kalau ini berkaitan dengan orang-orang kafir, maka wajar, karena dunia adalah surga bagi mereka. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka wajar mereka punya moto hidup, time is money, waktu adalah uang. Namun tidak bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman menganggap bahwasanya al-waktu aghla minadz-dzahab. Waktu itu lebih berharga dari emas, bahkan lebih berharga dari semua harta benda duniawi. Kalau seorang kehilangan uang, kehilangan harta benda, masih ada kemungkinan untuk dia mencarinya kembali. Masih ada harapan untuk dia mencarinya kembali, mengembalikan dunianya yang hilang. Namun ketika seorang kehilangan waktu, betapapun harta mereka, betapapun harta dia, tidak akan dia bisa membeli waktu kembali. Tidak akan dia bisa membeli masa muda yang dahulu telah dia sia-siakan. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena yang manusia di zaman sekarang, mereka berlomba-lomba untuk membuat yang namanya mesin waktu. Padahal tidak akan mungkin terjadi seorang dikembalikan ke masa lalu, dikembalikan memanfaatkan waktunya. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang telah menyia-nyiakan waktu tatkala di akhirat. Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun
mereka minta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Mereka mengatakan kepada Allah, hatta idza jaa ahdahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ketika datang kematian kepada mereka, maka mereka berkata kepada Allah, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku di dunia, beri aku waktu di dunia ini. Untuk apa dia minta supaya diberi waktu? Apakah untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas dunianya? Apakah untuk melanjutkan kesenangan-kesenangan duniawinya? Tidak. Orang ini berjanji, la'alli a'malu salihan fima tarak. Aku akan beramal, aku akan mengerjakan amal-amal soleh yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Namun Allah menganulir ucapannya. Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan yang diucapkan oleh kalian saja. Tidak akan mungkin terjadi demikian. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan tentang orang-orang munafik. Sama, mereka juga ingin dikembalikan ke dunia, minta waktu untuk kembali ke dunia lagi. Mereka mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, tunda kematianku sebentar saja. Aku minta extra time, minta tambahan waktu. Sebelum dimatikan aku minta tambahan waktu. Betapa berharganya waktu. Sampai-sampai orang ketika akan diwafatkan oleh Allah, dia minta ditambahkan waktu meskipun cuma sedikit. Untuk apa dia minta tambahan waktu? Orang ini mengatakan, fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah, akan aku gunakan hartaku untuk bersedekah. Yang selama ini bakhil, yang selama ini pelit, ketika dia datang kematian, dia ingin untuk menyedekahkan hartanya. Wa akum minas salihin, dan aku berjanji akan menjadi orang yang soleh. Namun Allah mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang tatkala datang kematian atasnya. Di dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Kata Allah dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan jahanam di hadapan mereka, mereka teringat dengan masa-masa ketika mereka dulu hidup ketika di dunia. Mereka menyesal. Kenapa mereka menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan tatkala di dunia? Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya dahulu aku mempersiapkan kehidupan akhiratku ini. Aku akan memanfaatkan waktu ketika di dunia untuk waktuku ketika di akhirat. Namun Allah mengatakan, wa anna lahu dzikra. Tidak ada manfaat seorang yang menyesal ketika di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita masih diberikan usia oleh Allah di dunia ini. Maka kalau ingin menyesal, maka menyesallah ketika di dunia. Jangan seperti mereka yang menyesal menyia-nyiakan waktu ketika di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu, nikmat waktu untuk bertakwa kepada Allah, mengerjakan amal-amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalamnya dengan waktu. Allah banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar. Dan bahkan ada satu surat yang pendek di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia secara asal mereka semua dalam keadaan yang merugi. Mereka merugi karena menyia-nyiakan waktu tersebut. Illalladzina amanu
kecuali orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang Allah katakan tidak merugi karena mereka memanfaatkan waktu. Maka di antara cara untuk kita memanfaatkan waktu dengan baik adalah hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini, waktu yang Allah berikan di dunia ini, kita gunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani apa yang Allah wajibkan bagi kita untuk diimani. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani kitab-kitab, kita mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani hari akhir dan semua perkara-perkara keimanan. Maka ini termasuk di antara memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya. Wa amilus salihat. Kemudian memanfaatkan waktu yang sebenarnya kata Allah adalah orang-orang yang menggunakan waktu untuk beramal soleh. Apa itu amal soleh? Kita sering mendengar ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang amal soleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di akhir surah Al-Kahf. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, apa yang dimaksud amal soleh? Amal soleh adalah la budda an yakuna khalisan lillah. Amal soleh adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia datang ke kuburan-kuburan keramat, minta kepada wali-wali yang telah mati atau percaya dengan khurafat-khurafat, maka ini bentuk kufur terhadap nikmat waktu, bentuk menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada Allah. Maka kalau kita ingin memanfaatkan waktu, gunakan waktu itu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian amal soleh yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa sawaban ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat disebut amal soleh, selain ikhlas karena Allah, dia harus di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada kebid'ahan, bid'ah di dalamnya. Seorang yang benar-benar memanfaatkan waktu, dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan termasuk membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu ketika seseorang mengamalkan apa yang tidak diajarkan Nabi, yaitu bid'ah di dalam agama. Karena dia tahu semua bid'ah di dalam agama pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi. Termasuk di antara memanfaatkan waktu adalah saling mewasiatkan kepada saudara sesama muslim untuk bertakwa, untuk di atas kebenaran, agar mereka berada di atas kebenaran, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Termasuk memanfaatkan waktu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada kitabullah, kepada sunnah, kepada tauhid, dan kepada manhaj yang diajarkan oleh para salafus saleh. Kemudian juga termasuk memanfaatkan waktu adalah mencegah kaum muslimin dari segala macam kesyirikan, mewanti-wanti kaum muslimin dari semua kemungkaran-kemungkaran. Ini termasuk di antara memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr, dan saling bersabar di atas semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Seorang hidup di atas muka bumi ini, pasti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mengalami musibah untuk menguatkan apakah keimanannya benar-benar jujur atau keimanan yang palsu. Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan ini dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman,
kemudian kami biarkan dia dan tidak kami uji, tidak kami berikan musibah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Maka seorang muslim ketika diuji di atas muka bumi ini, hendaklah dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua termasuk di antara memanfaatkan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menambahkan waktu kita untuk terus beramal, mengerjakan amal-amal soleh, memperbanyak bekal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ridha dengan seluruh apa yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.